Oke, halo semuanya. Hari ini kita akan lanjutin bagian dari paket 3 ya. Sekarang kita bahas part 2-nya nomor 11 sampai nomor 20. Di sini ada bola bermassa 400 gram. Berarti masanya adalah bentar. Sorry. Masanya adalah 400 gram atau berarti diubah ke kilo tuh jadi 0,4 kilogram, diikat pada tali sepanjang 80 cm berarti 0,8 meter. Dengan massa tali diabaikan, bola diputar secara vertikal dengan ujung tali yang lain sebagai pusat lintasan. Jika kelajuan bola itu tuh adalah 20 meter per second, besar tegangan tali ketika bola berada di bawah dan tali membentuk sudut 60 derajat terhadap bidang vertikal. Jadi kalau kita gambarkan itu tuh kurang lebih geraknya kayak beginilah ya. Nah, ini si bola terus ini dia sedang ada di 60 derajat terhadap bidang vertikal, kurang lebih kayak gini. Nah, kita akan definisikan dulu gaya-gaya apa saja yang bekerja pada benda. Yang pertama, udah pasti otomatis akan ada gaya berat ya, teman-teman, dan gaya tegangan tali. Nah, gaya berat dan gaya tegangan tali ini dia kan tidak satu garis gitu ya, tidak sejajar. Makanya gaya berat ini bisa kita buat ke dalam daerah sumbu Y biar sejajar dengan si T dan ke dalam daerah sumbu X gitu. Nah, yang ke dalam daerah sumbu Y itu tuh kan akan cos ya, W cos theta. Sudutnya tuh nanti sama aja pindah jadi di sini. Gitu. Makanya itu jadi W cos dan ini akan jadi W sin. Nah, tapi yang bakalan kita pakai itu tuh adalah yang di daerah sumbu Y. Jadi kalau kita gambarin ini adalah sumbu Y-nya, ini adalah sumbu X. Gitu, biar mau mencari T-nya. Karena kalau kita ninjau yang sumbu X, dia cuma ada W sin ya teman-teman, gak ada T-nya. Nah, karena ini geraknya itu adalah gerak melingkar, berarti bakal ada gaya sentripetal. Jadi gaya sentripetal itu tuh rumusnya adalah massa dikali percepatan sentripetal. Di mana gaya sentripetal itu di sini kita lihat ada dua gaya tadi ya di dalam daerah sumbu Y, ada T dan W cos theta. Menurut gaya sentripetal yang positif itu adalah yang arahnya masuk ke dalam uh, lin sorry sorry ya masuk ke dalam lintasan lingkarannya gitu loh. Jadi yang T itu bakalan positif. Jadi T yang searah dengan percepatan sentripetal. Berarti T dikurangi dengan W cos theta sama dengan massa kali percepatan sentripetal. Di sini gak ada, tapi percepatan sentripetal rumusnya adalah V kuadrat dibagi dengan R. Berarti T min W itu adalah mg cos theta sama dengan M V kuadrat. Nah, R itu adalah jarak dari benda ke si poros atau sumbu putar teman-teman. Yang mana di sini bakal sama aja kayak si panjangnya kan. Panjang dari si talinya. Berarti bisa diubah jadi L. Berarti T dikurangi M-nya 0,4, G-nya 10, cos theta, cos 60, sorry. M-nya adalah tadi ya, yaitu 0,4, V-nya 20 kuadrat, L-nya adalah 0,8. Berarti T min 0,4 kali 10 adalah 4, dikali dengan cos 60 itu tuh adalah setengah, sama dengan 0,4 sama 0,8, ini bisa disederhanain ya, dibagi jadi 2 per 4 gitu loh, 2 per 4. Ya, dikali 10 dibagi 2 gitu ya. Dikali 10 dibagi 1 lah ya. Dibagi 4 ya. Dikali 10 bagi 4. Berarti kalau dibagi 4 ini ya udahlah, ini 1 berarti ini 2. Jadi 20 kuadrat itu adalah 400 per 2 gitu ya. Berarti T min 4 kali setengah itu adalah 2 sama dengan 400 dibagi 2 adalah 200. Berarti T-nya adalah min 2-nya pindah ke kanan jadi 202 Newton. Jawabannya adalah yang D kayak gitu. Nomor 12, di tempat pencucian mobil diangkat dengan sistem hidrolik. Ada dua pipa besar terhubung dengan pipa kecil yang menerapkan hukum Pascal. Mobil bermassa 200 kg, berarti massanya adalah 2000 ya, 2000 kg, berada pada pipa besar berdiameter
Diameter yang pertama itu 30 cm. Besar gaya tekan yang harus diberikan pada pipa kecil berdiameter 15 mm agar mobil dapat terangkat. Berarti F2 yang ditanyakan tuh. Nah, hukum Pascal tuh kalau kita gambarin kayak gini ya, teman-teman. Ini adalah misalnya yang besar gitu ya. Di sini adalah kondisi 1 dan ini adalah yang kecil adalah kondisi 2. Nah, tekanannya di kondisi 1 itu akan sama dengan tekanan di kondisi 2. Rumus tekanan itu adalah F, berarti F1 per A1 sama dengan F2 dibagi dengan A2. Nah, F1-nya itu kan dia ada mobil di atasnya ya kan. Kalau ada mobil berarti dia akan menekan gaya sebesar W, yang mana berarti F1-nya bisa banget diganti jadi W1 atau W doang gitu ya, karena kan gayanya cuma ada di yang pertama, dibagi dengan A1. Nah, di sini luas penampang dari si pencucian mobil atau sistem hidroliknya itu bakal berbentuk lingkaran karena kita udah diketahui diameternya ya. Yang mana rumusnya berarti 1/4 pi D1 kuadrat. Ini berarti F2 dibagi A2-nya sama 1/4 V D2 kuadrat. Nah, 1/4 V-nya boleh banget dicoret karena ada di kedua ruas ya. Berarti jadi W per D1 kuadrat sama dengan F2 dibagi D2 kuadrat. Nah, karena mau tahu mau tahu F2 berarti D2 kuadratnya boleh banget kita pindahin dulu ke kiri deh ya. Berarti W dikali D2 kuadrat dibagi D1 kuadrat. Nah, buat memudahkan perhitungan kita boleh dibikin kayak gini. W-nya itu adalah M kali G. D2 itu tuh adalah 15 mm, ini berarti harus diubah dulu ke meter jadi 15 kali 10 pangkat negatif 3. 30 cm juga sama 30 kali 10 pangkat negatif 2 berarti ya. Oke, ini juga boleh nih teman-teman diubah jadi D2 per D1, nanti dikuadratinnya di akhir, ini boleh banget. M-nya adalah 2000, G-nya itu adalah 10, D2 itu tuh tadi adalah berapa? 15 ya. 15 kali 10 pangkat negatif 3, D1-nya adalah 30 kali 10 pangkat negatif 2. Ini dikuadratin. Nah, ini 15 sama 30 bisa disederhanain. Ini jadi 2 berarti kan ya. 2000 kali 10 adalah 20.000. Iya, berarti ini jadi 10 pangkat negatif 3 dikurangi dengan 10 pangkat negatif 2. Berarti 10 pangkat negatif 3 sama 2 itu berarti negatif 1 ya. 10 pangkat negatif 1 dibagi 2 kuadrat sama dengan F2. Ini 2000 itu tuh kan adalah 2 kali 10 20.000 ya. 2 kali 10 pangkat 4. 10 pangkat min 1 dikuadratin adalah 10 pangkat negatif 2. 2 kuadrat adalah 4 sama dengan F2. Nah, ini juga bisa dicoret. 4 dibagi 2 adalah 2. 10 pangkat 4 dikali 10 pangkat negatif 2 adalah 10 pangkat 2 dibagi 2 sama dengan F2, di mana 10 pangkat 2 itu adalah 100 dibagi 2, hasilnya adalah 50 Newton. Berarti jawabannya adalah yang A, kayak gitu. Sip, sekarang kita ke nomor 13. Pada suatu instalasi saluran air ada 3 pipa disambungkan secara berurutan, yaitu pipa A 20 cm diameternya. Oke, dan disambungkan ke pipa B yaitu 10 cm, lalu ujung pipa B disambungkan ke pipa C, diameternya adalah 5 cm. Kalau kita gambarin tuh berarti kurang lebih kayak gini lah ya teman-teman. Sorry, bentar. Nah, kurang lebih kayak gini. Inilah ya, gitu, kurang lebih. Ini adalah A, ini adalah B, ini adalah C, gitu. Air mengalir dari pipa A dengan kecepatan 8 meter per second, berarti VA adalah 8 meter per second. Berdasarkan informasi tersebut, beri tanda centang pada kolom benar atau salah. Pertama, debit air yang melalui ketiga pipa sama besar. Ini betul teman-teman, karena ada yang namanya hukum kontinuitas ya. Hukum kontinuitas tuh dia ngobrolin kalau misalnya besar debit itu dia akan sama besar. Jadi kalau dia dalam satu pipa yang sama ya, berarti Ki A bakal sama dengan Ki B, bakal sama dengan Ki C, kayak gitu. Kemudian yang kedua, debit air yang mengalir melalui pipa A adalah 157 liter per second. Oke, kita bisa cari debit
Debit itu rumusnya adalah V, bisa V dikali A ya teman-teman. Nih, berarti QA sama dengan VA-nya udah ada, 8. Nah, luas penampangnya itu tuh berarti luas penampang lingkaran, yaitu 1/4 VD kuadrat. Ini boleh dicoret dulu, 8 bagi 4 adalah 2, berarti QA sama dengan 2, V-nya boleh diubah jadi 3,14, D-nya berarti DA ya, ini masih di dalam sentimeter teman-teman. Boleh diubah ke meter berarti jadi 0,2 ya, dikuadratin. Berarti 2 kali 3,14, 6,28. 0,2 dikuadratin adalah 0,04. Berarti QA sama dengan 6,28 dikali 0,04 itu tuh adalah 0,2512. Ini berarti meter kubik per second ya. Meter kubik per second. Nah, dari meter kubik ke liter, dia kan pengennya liter ya. Meter kubik ke liter itu tuh adalah dikali dengan 1000 teman-teman. Berarti si QA-nya dia bakalan kita kali 1000, 0,2512 dikali 1000. Itu tuh adalah komanya berarti mundur 3 ya, 1, 2, 3. Jadi 251,2 liter per detik. Ini salah berarti ya. Kecepatan aliran air di pipa B. Oke, berarti yang ketiga kita pengen cari berapa kecepatan aliran air di pipa B. Kita bisa pakai hukum kontinuitas, yaitu QA sama dengan QB. Nah, QA-nya udah dapat nih. Kita pakai yang meter kubik per second aja biar gampang ya, teman-teman. Berarti 0,2512. QB-nya berarti sama aja kayak tadi, VB dikalikan dengan AB. Berarti 0,2512, VB-nya adalah yang mau kita cari, AB-nya berarti luas penampang 1/4 VDB kuadrat. Gitu, berarti 0,2512 sama dengan VB kali 1/4, V-nya 3,14, DB-nya diameter B 10 cm, berarti 0,1 ya, dikuadratin. Berarti 0,2512 sama dengan VB, ini 3,14 boleh kita bagi 4 dulu. Itu adalah 0,785. 0,1 dikuadratin berarti 0,01. 0,2512 sama dengan VB 0,785 dikali 0,01 itu adalah 0,00785. Ini pindahin ke kiri, berarti 0,2512 dibagi 0,00785. Itu adalah VB-nya. Nah, apakah betul 0,2512 dibagi 0,00785 itu adalah 32, teman-teman, jawabannya. Oke, berarti salah ya ini ya. Sip. Sekarang kita ke nomor 14. Balon udara memiliki 3 perangkat utama, yaitu ada envelope, kantong udara panas, terus ada burner atau pemanas, dan basket, keranjang penumpangnya. Balon dapat naik turun atau melayang dengan mengatur massa jenis udara panas di dalamnya. Sebuah balon udara memiliki volume envelope. Nah, kalau misalnya teman-teman ingat, ini tuh adalah sebetulnya konsep gaya Archimedes, teman-teman. Tapi biasanya seringnya mayoritas soal itu gaya Archimedes ada di dalam air. Sebetulnya kan fluida itu bukan air aja ya, tapi gas juga merupakan sebuah fluida. Nah, ini itu akan menggunakan konsep dari si gaya Archimedes tadi ya. Di mana volume envelope, berarti volume envelope-nya adalah 10⁻³ meter kubik. Balon memiliki ditumpangi beberapa orang. Massa orangnya adalah 47,5 kg. Massa balon beserta perangkat pendukungnya, massa B gitu ya, 50 kg. Dan percepatan gravitasi adalah 10 meter per second kuadrat. Saat balon melayang dalam keadaan setimbang, massa jenis udara panas di dalam balon, berarti massa jenis udaranya 80% daripada massa jenis udara luar. Udara luar UL lah ya. Berarti massa jenis udara luarnya itu adalah 1,2 kg per meter kubik. Jika volume burner, basket, dan tubuh penumpang diabaikan, jumlah orang yang dapat menaiki balon udara adalah berapa? Kita berarti mau nyari N. Nah, untuk ngerjain soal ini nih ya, teman-teman boleh kita gambarin dulu deh ya. Balon udara itu kan kayak gini kurang lebih.
Itulah ya. Ini terus di sini ada basketnya atau keranjangnya gitu. Akan ada dua gaya yang bekerja seperti biasa, yaitu ada gaya berat. Kalau gaya berat tuh berarti gaya berat total ya, mau itu si basketnya, mau itu si orang-orang di dalamnya, mau itu udaranya, itu tuh adalah gaya berat total. Terus dia akan ada gaya apung juga yang arahnya ke atas gitu, atau gaya angkat ya, kok jadi gaya angkat ke atas. Nah, dalam keadaan seimbang berarti kan sigma F itu akan sama dengan 0, di mana ada dua gaya FA dan W arahnya berlawanan, boleh FA positif, W-nya negatif, boleh sama dengan 0, berarti FA sama dengan W. Gaya apung itu adalah rho GV, teman-teman, rumusnya berarti massa jenis udara, massa jenis si fluidanya gitu ya, gasnya, dikali percepatan gravitasi, dikalikan dengan volume benda yang tercelup kan biasanya. Berarti ini tuh adalah volume dari benda yang ini teman-teman. Yang apa yang dikalikan dengan volume udara yang ini nih yang ada di balon udaranya gitu, karena kan balon udara itu ya yang bisa mengangkat si bendanya, berarti dikalikan dengan volume envelope ya, berarti kalau gitu sama dengan W-nya itu adalah M kali K, tapi masanya adalah massa total ya, dikalikan dengan percepatan gravitasi. Nah ini G-nya boleh banget dicoret dulu, kita tulis dulu rho U sama dengan, berarti bukan rho U ya, tapi massa jenis udara luar, sorry gitu. Jadi kalau rho U tuh dia yang ada di dalam si balonnya doang, kalau ini adalah semuanya. Massa jenis udara luar kali volume envelope, terus massa total tuh kan berarti ada orang ya, orangnya dia gak tahu ada berapa, berarti M dikalikan dengan massa orang, ditambah ada massa basket katanya atau massa keranjangnya, ditambah dengan massa si gasnya teman-teman. Nah ingat massa tuh kan di sini gak ada ya massa gasnya berapa, tapi ingat massa jenis itu adalah massa dikali massa dibagi volume. Berarti kalau mau tahu massa itu tuh adalah massa jenis dikali volume. Nah massa jenisnya adalah berarti massa jenis udaranya, yaitu rho U dikalikan dengan volume dari si udaranya, yaitu bentar, volume udaranya ada ya, eh 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 eh, ya volume dari udaranya ya udah dia volume envelope ya, sorry, volume envelope gitu. Nah mari kita kerjain ya, ini sebetulnya gak usah dikurungin ya, karena kan udah gak ada apa-apa di sampingnya. Massa jenis udara luarnya 1,2, volume envelope-nya dia adalah 10 pangkat 3, N orangnya ada berapa gak tahu, massa orang ada 47,5, ditambah massa bendanya adalah 50, ditambah massa jenis udaranya itu tuh adalah 80% dari massa jenis udara luar, dikali volume envelope-nya dia 10 pangkat 3. Oke, berarti ini 1,2, 10 pangkat 3-nya kita jadiin 1000 aja lah ya. Berarti N kali 47,5 ditambah 50 ditambah 80%, berarti 80 per 100. Massa jenis udara luar adalah 1,2, 10 pangkat 3-nya adalah 1000. Biar gampang coret-coretnya. Coret dulu nolnya 2, 1,2 kali 1000 adalah 1200, sama dengan N kali 47,5 ditambah 50 ditambah 80 dikali 1,2 kali 10 adalah 12 ya. Berarti 1200 sama dengan N kali 47,5 ditambah 50 ditambah 80 dikali 12 tuh berarti 96 ya. 960. 960 berarti 1200 sama dengan N kali 47,5 ditambah 960 ditambah 50 adalah 1010. 1010-nya pindahin berarti 1200 dikurangi 1010 sama dengan N kali 47,5. 1200 dikurangi 1010 tuh 190 bagi 47,5 berarti ya, kalau kita pengen tahu N-nya. 110 dibagi 47,5 itu adalah 4 teman-teman. Nah berarti jumlah orang maksimalnya yang bisa naik balon udara adalah 4 orang. Kayak gitu ya. Sip, mari kita ke nomor 15. Maaf ya kalau sedikit berisik. Di sini ada frekuensi nada atas pertama, berarti N-nya sama dengan 1 dari pipa organa terbuka. Oke, berarti ini pipa organa terbuka
Itu tuh adalah nadanya nada atas pertama dan dia frekuensinya adalah 400 Hz. Terus cepat rambat bunyinya adalah 320 meter per second dan salah satu dari ujung pipa organa ditutup. Oke, berarti pipa organanya berubah nih jadi pipa organa tertutup. Frekuensi nada atas kedua, berarti N-nya jadi N sama dengan 2. Yang terjadi adalah berapa? Oke, pipa organa tertutup itu tuh rumusnya Fn sama dengan 2N ditambah 1 kali V dibagi dengan 4L. Nah, V-nya udah ada ya teman-teman, yaitu 320, N-nya ada 2. Masalahnya di sini gak ada L-nya, berarti kita harus cari L dulu, atau panjang dari si pipa organanya. Kita bisa gunain rumus dari pipa organa yang terbuka, yaitu Fn sama dengan N tambah 1 dikali V dibagi dengan 2L. Kalau teman-teman kepo kenapa rumusnya bisa kayak gini, boleh dilihat di bab gelombang bunyi, itu udah dibahas penurunannya ya. Nah, di sini frekuensinya kita di pipa organa terbuka tuh udah diketahui 400 kan ya. N-nya adalah 1, berarti ditambah 1, V-nya adalah 320 dibagi 2L. Berarti kan 400 sama dengan 1 tambah 1 itu 2, kali 320 dibagi 2L. 2-nya boleh banget dicoret, L sama 400 dia tukeran posisi boleh, gitu ya. 0-nya boleh dicoret. 32 sama 40 sama-sama bisa dibagi 8. 32 dibagi 8 adalah 4. 40 bagi 8 adalah 5. Nah, berarti L-nya adalah 4/5 meter. Gitu. Udah tahu L, berarti kan kita bisa cari berapa frekuensinya ya yang di pipa organa tertutup. Berarti cari frekuensi, rumusnya tadi itu adalah 2N ditambah 1 kali V dibagi dengan 4L. Berarti F sama dengan N-nya di pipa organa tertutup adalah 2 ditambah 1, V-nya tetap 320 dibagi dengan 4, L-nya adalah 4/5 yang udah kita hitung tadi. Berarti F sama dengan 2 kali 2 adalah 1, 1 tambah 1 adalah 2 kali 2 adalah 4, 4 tambah 1 adalah 5, berarti 5 kali 320 dibagi 4 kali 4, 16/5 berarti ya. Berarti F-nya adalah 5 kali 320, 16/5-nya boleh dijungkir jadi 5/16. Nah, 32 dibagi 16 itu adalah 2, berarti F-nya adalah 5 kali 2, 10. 5 kali 20 berarti ya 100 dikali 5, berarti F-nya adalah 500 Hz. Jawabannya adalah yang kayak gitu. Sip, kita lanjutkan ke nomor 16. Ada Pak Yudi ada di pos ronda di tepi jalan sambil mendengarkan radio dengan frekuensi 500 Hz. Berarti frekuensi radionya 500 Hz. Dari ujung jalan ada seorang anak mengendarai sepeda motor dengan kecepatan 72 km per jam. Berarti kecepatan si anaknya 72 km per jam. Ini kita ubah dulu ke meter per second. Biasa dari kilometer itu tuh adalah dikali 1000. 1 jam tuh 3600 detik. Berarti ini bisa dicoret nih ya. 72 sama 36 tuh kan 2 ya. Ya kan? Iya. Terus nolnya juga boleh dicoret. Berarti 20 ya. 2 kali 10. 20 meter per second. Mendekati pos ronda sambil membunyikan klakson dengan frekuensi, berarti ini frekuensi sumber bunyinya adalah 480 Hz. Ini juga VS ya, frekuensi sumber. Jika cepat rambat bunyi di udara adalah 340 meter per second, frekuensi layangan bunyi yang didengar Pak Yudi adalah berapa? Nah, teman-teman harus ingat frekuensi layangan itu berarti adalah frekuensi layangan itu berarti selisih frekuensi yang didengar oleh si Pak Yudi. Pak Yudi itu kan dia ada di pos ronda lagi ngedengerin radio. Berarti sumber bunyi pertama itu dari radio kan. Terus ada anak yang membunyikan klakson, berarti frekuensi kedua itu adalah dari klakson. Nah, ada selisihnya itu adalah frekuensi layangan. Jadi frekuensi radio dikurangi dengan frekuensi pendengar dari si klakson tadi, karena klakson itu dia sambil digerakkan, berarti ada frekuensi yang harus kita cari dulu ya, tidak sama dengan 480. Nah, berarti pertama kita harus cari dulu berapa sih frekuensi pendengaran
atau frekuensi yang didengar sama si Payudi tadi. Rumusnya pakai efek Doppler, yaitu V plus minus Vp dibagi V plus minus Vs dikali Fs. Berarti Fp sama dengan V-nya 340. Pendengarnya Payudi dia sedang diam ya di pos ronda, berarti Vp-nya 0. Mau ditambah atau dikurang juga bebas. V ini adalah 340. Nah, Vs-nya itu tandanya negatif ya, karena dari soal diketahui kalau si sumber bunyinya dia mendekati si pendengar. Berarti dikurangi Vs-nya 20 dikali Fs-nya 480. Oke, berarti Fp sama dengan 340 ditambah 0 adalah 340. 340 kurangi 20 adalah 320 dikali 480. Nolnya boleh dicoret dulu. Ini bisa disederhanain dulu ya. 48 sama 32 tuh sama-sama dibagi 16 ya. 32 dibagi 16 adalah 2, 48 dibagi 16 itu adalah 3. Berarti Fp-nya kita beresin dulu, 34 dikali 30 dibagi dengan 2. Gitu ya. 34 dulu dicoret boleh, yaitu 17. Berarti Fp sama dengan tinggal 17 dikali 30 ya. 17 dikali 30 itu tuh adalah 510 Hz berarti. Oke, ini adalah frekuensi yang didengar oleh Payudi karena si anak tersebut lagi nyalain klakson dan bergerak dengan kecepatan 72 km per jam. Nah, yang kedua kita akan cari berapa selisihnya atau frekuensi layangannya. Frekuensi layangan berarti selisih dari frekuensi radio dengan frekuensi dari si klakson yang didengar tadi. Frekuensi radionya 500, frekuensi yang didengarnya 510 dari klakson. 510 500 dikurangi 510 adalah negatif 10. Ini nilai mutlaknya yang kita ambil berarti 10 Hz ya teman-teman. Jawabannya yang A. Kita ke nomor 17. Tentukan apakah pernyataan berikut sesuai atau tidak sesuai dengan manfaat dari gelombang elektromagnetik dengan memberi tanda centang. Pertama, beberapa manfaat sinar gamma antara lain untuk memasak makanan. Oke, ini dari awal juga salah ya teman-teman. Karena memasak makanan itu adalah sinar microwave atau sinar gelombang mikro. Ini tidak sesuai. Wifi dan sinar radio itu salah ya. Nah, gamma itu ya beberapa manfaatnya itu adalah steril alat medis. Steril alat medis. Terus radioterapi kanker. Ini yang sering muncul. Radioterapi kanker. Terus yang terakhir itu adalah mendeteksi logam. Itu juga boleh pakai sinar gamma. Deteksi kerusakan ya, kerusakan logam. Nah, yang nomor 2, beberapa manfaat sinar X antara lain untuk memindai benda yang berada di dalam koper atau bagasi, serta memotret janin dalam kandungan. Nah, yang dia memeriksa atau memindai benda atau di dalam koper atau bagasi itu betul ya teman-teman. Dia adalah manfaat sinar X, tapi memotret janin di dalam kandungan itu tuh dia bukan sinar X. Memotret janin di dalam kandungan itu tuh dia memanfaatkan gelombang suara, bukan gelombang elektromagnetik. Gitu ya, berarti ini juga sama, tidak sesuai. Yang terakhir, gelombang mikro dimanfaatkan dalam bidang telekomunikasi, antara lain pada telepon genggam, televisi, dan radio. Ini betul. Nah, soal tentang teks teori kayak begini, teman-teman boleh baca-baca aja ya, karena terlalu banyak gitu kalau misalnya kita jabarkan satu persatu kayak gitu. Sip, sekarang mari kita lanjutkan ke nomor 18. Di sini ada teks Henry menggunakan kacamata berlensa negatif dengan kekuatan min 0,5 dioptri. Oke, lensa negatif tuh berarti dia rabun jauh. Karena kan minus berarti ya. Minus tuh kan yang jauh gak kelihatan, berarti rabun jauh. Melakukan percobaan mengamati benda berukuran kecil, yaitu 1,6 mm. Berarti itu ukuran benda atau ketinggian bendanya. Dengan menggunakan loop yang memiliki jarak fokus 5 cm. Oke, pengamatan yang dilakukan oleh Henny itu tuh dengan melakukan mata tidak berakomodasi dan titik penglihatannya atau PP-nya itu tuh adalah 25 cm.
Nah, ini Henny ya. Sementara itu ada Rudy nih, kita pisahin. Rudy melakukan percobaan untuk mengamati suatu objek yang sangat kecil menggunakan mikroskop. Objek diletakkan pada jarak 11 mm di depan lensa objektif, berarti jarak dari benda ke lensa objektif adalah 11 mm yang memiliki jarak fokus. Berarti ini fokus objektif juga ya, 10 mm. Lensa okulernya memiliki jarak fokus, berarti fokus okuler yaitu 2,5 cm, dan pengamatan dilakukan oleh Rudy dengan mata berakomodasi maksimum dengan titik dekatnya atau PP-nya itu adalah 25 cm. Nah, ingat ya, di sini juga perlu digarisbawahi kalau Henny itu tuh dia tidak berakomodasi, sedangkan Rudy itu dia matanya berakomodasi maksimum. Oke, kita kerjain dulu nomor 16. Berdasarkan teks, panjang bayangan yang terlihat oleh Henny adalah, oke, kalau panjang bayangan itu kan berarti tinggal kita cari berapa tinggi bayangannya ya. Kita udah tahu sebetulnya nih. 16 ya. Kita tahu kalau perbesaran itu tuh kan dia adalah bisa dicari kalau di loop itu tuh PP dibagi dengan F, atau bisa dicari juga H aksen dibagi dengan H, gitu kan. Nah, PP, F, H itu udah diketahui teman-teman. Berarti kita akan gunakan dua persamaan ini. Tinggal PP dibagi dengan F, H aksen dibagi dengan H. Gitu. PP-nya ada 25 ya. Dia dalam satuan senti. F-nya ada 5 senti. H aksen itu tuh gak tahu berapa. Dan H itu tuh ada dalam satuan 1,6 mm. Nah, ini boleh diubah atau boleh enggak sih ke dalam senti. Tapi kita ubah aja lah ya. Milimeter ke senti itu berarti naik 1 ya. Jadi 0,16 cm. Berarti 0,16. 25 bagi 5 adalah 5, sama dengan H aksen dibagi 0,16. Berarti H aksennya adalah 0,16 dikalikan dengan 5. Nah, ini adalah H aksen, dimana kalau 0,16 dikali dengan 5 itu 0,8 ya. 0,8 ini sentimeter. Di sini pengennya dalam milimeter, berarti 8 mm ya. Ini tinggal dikali 10 untuk konversi ke milimeter. Gitu teman-teman, yang nomor 16. Nomor 17, kok 16? 18 ya, sorry. Ini nomor 18. Sekarang kita ke nomor 19. Nomor 19, berdasarkan teks beri tanda centang pada kolom sesuai atau tidak sesuai untuk setiap pernyataan. Bayangan akhir yang dibentuk oleh mikroskop adalah nyata terbalik terhadap bendanya. Oke, nah ini kita harus tahu dulu konsep kalau mikroskop itu dia terdiri dari dua lensa ya. Ada yang namanya lensa objektif dan lensa okuler. Nih, mikroskop tuh dia terdiri dari dua lensa, ada lensa objektif. Lensa objektif tuh berarti adalah lensa yang dekat ke objek teman-teman. Gitu kan, karena kan kalau mikroskop tuh nanti ada lensa yang dideketin ke si objeknya. Nah, itu adalah lensa objektif. Terus ada juga yang lensa okuler. Kalau lensa okuler adalah lensa yang dekat mata pengamat. Nah, pertama mikroskop tuh dia akan melihat melalui lensa objektif. Perbesaran atau lensa objektif tuh dia akan mengalami perbesaran, yaitu berarti kan si bayangannya bakal diperbesar. Karena kan kalau mikroskop bukan diperkecil ya, kita maunya mau diperbesarkan ya. Bayangannya itu adalah nyata dan terbalik gitu. Sedangkan nanti bayangan yang dibentuk oleh si lensa objektif itu akan jadi benda bagi lensa okuler. Jadi lensa okuler tuh dia membuat bayangan dari bayangan lensa objektif teman-teman. Berarti nanti si bayangannya itu tuh bakalan maya gitu ya. Udah maya tuh dia bakal diperbesar, pasti diperbesar ya. Dan terbalik gitu. Nah, berarti bayangan akhir dibentuk mikroskop adalah nyata terbalik terhadap bendanya. Berarti yang terakhir tuh adalah di lensa okuler ya. Ini nyata salah ya, harusnya dia adalah maya, terbaliknya itu betul. Maya dan terbalik harusnya. Berarti ini adalah tidak sesuai. Yang kedua, perbesaran bayangan yang dibentuk lensa objektif adalah 10 kali. Oke, berarti kita pengen tahu perbesaran oleh lensa objektif. Rumusnya adalah S aksen OB dibagi dengan SOB ya teman-teman. S aksen OB-nya udah ada ya, kalau gak salah.
belum ada. SOB-nya yang udah ada. Berarti kita harus cari dulu S aksen OB nih sebelum ke sini. Ya, itu rumusnya kan ya. Berarti pertama kita cari dulu S aksen OB. Dari mana? Ya dari rumus biasa. 1 per FOB berarti sama dengan 1 per S ditambah 1 per S aksen. Nah ini harus seragam ya. Kalau lagi nyari di objektif berarti F-nya fokusnya harus fokus objektif. Terus S-nya atau jarak bendanya juga harus jarak benda objektif gitu ya. Dan S aksennya juga sama harus yang objektif. Berarti 1 per FOB-nya tadi tuh adalah 10 ya kalau nggak salah ya. Nah, FOB dan SOB-nya udah dalam milimeter, berarti udah aman. SOB-nya adalah 11, ditambah 1 per S aksen OB, 1 per 11 pindah ke kiri, jadi 1 per 10 dikurangi 1 per 11, sama dengan 1 per S aksen OB. Ini nanti berarti penyebutnya samain pakai 110 berarti ya. 110 dibagi 10 adalah 11, 110 bagi 11 adalah 10 sama dengan 1 per S aksen OB. 11 kurangi 10 adalah 1 per 110. Berarti ini dikali silang S aksen OB sama dengan 110 mm gitu. Nah, sekarang bisa lah kita cari perbesarannya teman-teman. Cari si apa tadi tuh? Kita tuh nyari masa pembesaran objektif. Berarti MOB itu adalah X aksen OB dibagi dengan SOB. Nah, S aksen OB-nya itu adalah 110, SOB-nya itu adalah berapa sih? 11. Berarti perbesaran oleh lensa objektif adalah 10 kali, teman-teman. Jawabannya berarti sesuai. Yang terakhir, yang ketiga, itu tuh adalah perbesaran di sinilah ya. Perbesaran total. Oke, kalau perbesaran total, berarti kan ingat ya tadi, perbesaran yang dilakukan oleh mikroskop itu 2 kali, yaitu perbesaran objektif dan perbesaran okuler. Berarti ini tinggal dikaliin aja. Objektifnya udah ada 10 kali, berarti di sini masalahnya tinggal nyari perbesaran okuler. Rumusnya adalah PP per FOK ditambah dengan 1, karena dia tadi berakomodasi maksimum. Berarti 10 dikaliin PP-nya tuh adalah 25 ya. Iya, FOK-nya 2,5. Dia udah dalam senti berarti udah mantap. 25 bagi 2,5 ditambah 1. 25 dibagi 2,5 itu tuh adalah 10. 10 tambah 1 berarti 11 ya. Berarti ini 10 kali 11 yaitu 110 kali berarti perbesarannya. Benar, ini juga sip. Nah, yang terakhir nomor 20 untuk video kali ini, pada suhu 25, panjang batang logam P adalah 0,75 kali panjang batang logam Q. Berarti di suhu 25, ini penuh ya. Kita di sinilah ya. Pada suhu 25, berarti suhunya 25 derajat Celcius. Panjang batang logam P, berarti LP, itu tuh adalah 0,75 kali panjang logam Q. Koefisien muai panjang logam P berarti alfa P adalah 5/3 kali koefisien muai panjang Q. Batang logam Q dipanaskan hingga suhu 175 berarti suhu Q akhirnya adalah 175. Agar pertambahan panjang kedua logam sama berarti delta LP sama dengan delta LQ. Berapa suhu batang logam P berarti ya. Oke, ini penuh tapi bisa kita usahakan lah ya. Bisa kali ya. Gini lah ya. Sip, kita bisa mulai dari delta LP sama dengan delta LQ teman-teman. Nah ini pertambahan panjang tuh di pemuaian rumusnya adalah L0 atau LP gitu ya, dikali alfa P kali delta T bagi si P sama dengan delta LQ berarti LQ kali alfa Q kali delta TQ. LP-nya itu katanya adalah 0,75 LQ. Alfa P adalah 5/3 alfa Q. Nah delta TP P itu kita gak tahu dia pertambahan panjangnya berapa ya teman-teman. Yang kita tahu tuh suhu awalnya 25. Berarti kan suhu akhir P-nya gak tahu, suhu awalnya tahu yaitu 25. LQ-nya kita tulis aja LQ, alfa Q-nya juga alfa Q. Delta TQ itu tuh awalnya suhunya 25 dipanasin jadi 175. Berarti tinggal 175 dikurangi 25. Ini boleh kita coret-coret dulu, LQ sama LQ-nya kita boleh coret, alfa Q sama alfa Q-nya juga boleh coret. 0,75 tuh kan dia adalah 3/4 ya.
Boleh deh 3/4 dikali 5/3 dikali TP min 25 sama dengan, ini 175 dikurangi 25 berarti 150. Nah ini 3 sama 3 boleh dicoret juga kan. Berarti sisa 5/4 dalam kurung TP min 25 sama dengan 150. Ini boleh pindah ruas ya. Jadi TP min 25 yang pindah ruas 5/4 sama dengan 150 kali 4/5. Nah, ini 150 bagi 5 itu 30, teman-teman. Berarti TP min 25 sama dengan 30 kali 4, 120. Berarti min 25-nya juga pindah 120 tambah 25. Hasilnya 145 derajat Celcius. Berarti jawabannya yang C kayak gitu. Makasih banyak udah mau menonton, semoga videonya bisa membantu.